Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi ya, Pak. Manjo, Brian. Bagaimana kabarnya nih, Manjo, Ya Brian? semuanya ya. Baik, Pak. Baik. Oke, puji Tuhan kalau baik. Nah, hari ini kita akan melaksanakan renungan pagi, Brian, Manjo. Nah, nanti eh, di sini juga kita akan bersama dengan Manjo dan Brian untuk membawakan renungan pagi dan juga akan dibimbing oleh Ibu Cecil. Oke. Iya, semangat semuanya ya Pak Bung Ya, ya. pastinya Bu selalu apalagi pagi harus semangat pagi. Betul. Nah, Senin. iya Hari Senin, Senin. iya harus semangat pagi. Ini tanggal 29 Oktober. Oktober lagi, November. Iya. Iya. Nah, jadi kita terus semangat ya. betul Ibu, betul sekali. Nah, sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, kita akan awali dengan doa. Nah, doa akan dipimpin oleh Brian. Boleh Brian dipimpin berdoanya. Iya, Brian. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Bapa Putra. dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan yang baik, Tuhan yang maha baik, kami mengucapkan bersyukur dan terima kasih atas di at- dan terima kasih atas berkat kepada kami serta penyelenggaran untuk hari ini kami boleh bertemu dengan keluarga kami. Terima kasih guru-guru dan teman-teman kami berarti seluruh kegiatan hari ini ya Tuhan, berkati seluruh kegiatan hari ini ya Tuhan, agar ampun yang kami lakukan hari ini semuanya berjalan dengan sesuai rencanamu. Karuniakanlah kami selalu kesehatan bersama semua orang yang kami kasihi. Doani kami naikkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Brian sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Oke, selanjutnya kita anak-anak akan merenungkan firman Tuhan. Nah, untuk bahan bacaannya, renungan pada pagi hari ini akan dibacakan oleh Manjo. Boleh Manjo dibacakan untuk renungan pada pagi hari ini. Baik Pak. Bacaan Injil Matius 5 ayat 8 sampai 15. Banyak orang akan datang dari timur dan barat masuk ke kerajaan surga. Pada waktu itu Yesus masuk ke kota Kapernaum, maka datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan mohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya akan datang menyembuhkannya. Tetapi perwira itu menjawab, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada
hambaku, kerjakanlah ini, yang mengerjakannya. Mendengar hal itu, heranlah Yesus, maka kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya imam besar ini tidak pernah kujumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Terpujilah Kristus. Terpujilah Kristus. Ya, terima kasih ya, Manjo, Agung. Ya. Bacaan hari ini luar biasa ya. Anak-anak, gimana nih? Dari bacaan tadi itu adakah ayat emas ya? Adakah ayat emas yang patut kita renungkan, patut kita resapi di pagi ini yang membekali kita untuk melayani sesama? Ada enggak? Dari Manjo, ada enggak? Ada, Bu. Tetapi Apa, perwira itu menjawab, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Iya, luar biasa Pak Agung ya. Iya, betul Ya, Ibu. bisa menyimak ya ayat emasnya itu tadi katanya, tetapi perwira itu menjawab, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Luar biasa. Coba sekarang kita bertanya kepada Brian ya Pak Agung ya. Ya, Brian, mengapa sih kira-kira menurut Brian ya sama enggak ayat emasnya dengan yang disampaikan oleh Manzo? Sama kah? Sama enggak? Sama, iya. Ternyata sama, berarti sehati ya. Iya. Coba Brian, mengapa sih kok ayat itu yang menjadi ayat emas ya Pak Agung ya? Betul sekali Ibu. Kenapa? Kenapa? Karena apa ya? Seorang perwira itu apa? Karena perwira itu bentar. Perwira mungkin. Tadi sangat perhatian kepada prajurit Sisil. Luar biasa. Perwira tadi sangat perhatian terhadap prajurit. Kalau prajurit itu biasanya atasan apa bawahan dari perwira ya Pak Agung ya? Ya biasanya bawahannya. Iya. Apa ya? Bawahan. Tetapi seorang pimpinan itu memperhatikan bawahannya, memperhatikan prajuritnya, ya. Nah tadi Manzo dan Brian memilih ayat yang tadi menjadi ayat emas karena tertarik dengan kebesaran hati dari seorang prajurit yang sangat rendah hati. Dan ini betul sekali ya, betul sekali bahwa bacaan tadi menggambarkan seorang prajurit yang rendah hati, memberikan keteladanan untuk kita semua bahwa menjadi pemimpin itu tidak harus sombong, tidak harus merasa bangga, tidak harus merasa aku pemimpin, jadi aku tidak boleh memperhatikan yang menjadi bawahan. Benar nggak Pak Agung? Betul sekali Ibu. Jadi seorang pemimpin harus memperhatikan bawahnya. Nah, itu si prajurit itu sedang sakit yang menjadi bawahan perwira itu, sudah sakitnya tuh lama sekali. Tetapi ketika mendengar ada Yesus dan perwira itu percaya bahwa Yesus itu ya orang yang sangat dikagumi dan orang yang suka menyembuhkan juga, yang memberikan ajaran, maka dia segera berlari mencari Yesus. Meminta apa Brian? Perwira itu meminta apa kepada Yesus itu? Meminta untuk Yesus menyembuhkan siapa? Anak buahnya, prajuritnya, ya Manzo ya, begitu. Ya, buahnya.
Betul sekali. Nah, Brian suka membantu enggak? Suka membantu adik enggak? Suka. Suka, betul. Ikhlas enggak kalau membantu? Ikhlas, tapi Dede Ikhlas. enggak. Manzo punya dede enggak, Manzo? Enggak, Miss. Oh, Ada kakak enggak. doang. Berarti Manzo mah sendirian ya, malah dibantu ya. Oke, kita kembali ke sini ya, bahwa kita meneladan seorang perwira yang rendah hati itu dia rela berkorban ya mencari Yesus demi prajuritnya yang sakit. Dan ketika bertemu dengan Yesus, Yesus mau menyembuhkan dan mau datang ke rumahnya. Tetapi yang dikatakannya apa coba tadi? Yesus tidak layak datang ke rumahku. Karena perwira itu menganggap Yesus itu sangat apa? Sangat mulia, sangat baik ya. Yesus itu sangat lebih memiliki lebih dan dia merasa tidak ada apa-apanya di hadapan Yesus. Dia sangat menghormati, sangat mengagumi Yesus. Maka untuk datang ke rumahnya dia itu menolak. Menolak bukan berarti Yesusnya itu tidak dianya tidak bersedia, tetapi merasa tidak layak. Itu karena kerendahan hati dari prajurit itu ya Pak Agung ya. Betul sekali Ibu. Pak Agung mau nambahkan nggak? Coba. Iya. Kita menjadi manusia itu harus rendah hati, tidak boleh sombong, tidak boleh karena kita lebih baik daripada orang lain, kita tidak boleh merendahkan orang yang orang lain. Seperti itu, Bu. Berarti kalau yang pandai, yang pinter, tidak boleh merendahkan ya. Lebih yang nggak ada yang bodoh ya, yang kurang pandai dari kita itu ya. Yang merasa tampan, merasa cantik ya tidak boleh sombong. Ya seperti orang yang lebih kaya juga tidak usah lebih sombong, yang menyombongkan dirinya sendiri. Itu yang patut diteladani dari prajurit kita, dari si perwira ya, perwira tadi ya. Dan yang sangat menarik adalah si prajurit, si perwira itu rela mencari ya, rela mencari Yesus ya. Berarti kita juga diajak kita untuk peduli ya, peduli kepada sesama. Nah, peduli kepada sesama mungkin kita dengan memberikan pertolongan bagi yang membutuhkan. Nah, paling tidak mungkin berdoa aja udah bagus ya Pak Agung ya. Betul sekali Ibu, berdoa untuk mendoakan orang yang perlu bantuan dan sebagainya Bu. Brian suka mendoakan sesama enggak? Suka. Yang didoakan siapa Brian? Mama, papa, dan teman-teman. Orang lain ada enggak yang suka didoakan Brian? Ada. Siapa? Saya teman-teman. Luar biasa. Luar biasa. Kalau Manzo suka mendoakan siapa saja? Saudara. Luar biasa. Ya, itu keren. Saudara terus siapa lagi, Manzo? Saudara. Teman-teman. Oke, terima kasih. Nah, selain saudara, selain keluarga, teman-teman, kita juga perlu mendoakan saudara-saudara kita yang tersingkir mungkin ya. Banyak di luar sana tuh orang-orang yang menderita, mungkin mereka para gelandangan, fakir miskin, mungkin orang yang sedang menderita, yang sakit, yang punya beban berat karena dia punya masalah yang sangat berat. Nah, itu juga kita bawa dalam doa. Nah, anak-anak, hari ini juga merupakan Advent minggu pertama ya Pak Agung ya. Betul sekali Ibu. Bagi kita semua bahwa ini adalah masa Advent yang pertama dari bacaan tadi, bahwa kita diajak ya, kita diajak di mana di masa Advent ini kita itu harus menatap ke depan, kita mengantisipasi masa depan kita, yaitu dengan selalu beramal kasih, yaitu penting. Kemudian selalu rendah hati dan terpenting lagi adalah peduli kepada sesama kita. Dan di masa Advent ini kita menanti
masa penantian hadirnya Yesus. Maka masa Advent itu disebut masa penantian. Mari anak-anak semua, mama, papa, adik-adik, mungkin ada oma, opa juga ya Pak Bung ya. Ya. Nah, kita sambut masa penantian ini, kehadiran Yesus yang akan datang, akan kita peringati di hari Natal ya. Kita sambut dengan pengampunan ya, dengan kita dengan pertobatan ya, kita bertobat ya. Itu mungkin renungan untuk kita kali ini bisa dilanjutkan. Pak Bung silakan. Ya, anak-anak mari kita sama-sama semua mengikuti teladan seorang perwira yang rendah hati. Itu ya. Jadi dimanapun kita berada kita harus rendah hati. Dan terutama tadi peduli kepada sesama kita. Oke. Ya, sekian renungan kita pada pagi hari ini. Sungguh luar biasa dengan tokoh kita, perwira, menjadi teladan kita. Untuk renungan hari ini kita akan tutup dengan doa yang akan dibawakan oleh Manjo. Dipersilakan Manjo. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyapa kami melalui bacaan yang kami dengarkan. Semoga kami dapat meneladani dalam hidup kami untuk semakin peduli kepada sesama dan rendah hati dalam bersikap. Semoga kami juga semakin mempersiapkan diri kami dalam menyambut kehadiran Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, sekian renungan pada pagi hari ini. Terima kasih Brian, terima kasih Manjo sudah bergabung di renungan pada pagi hari ini. Selamat pagi juga, sebuah salam sejahtera buat mama papa di rumah, kakek nenek mungkin ya. Oma, opa, adik-adik semuanya, Brian. Ya, Manjo sehat-sehat selalu bersama orang tua ya. Ya, kita ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi Pak Agung dan Bu Sisil.